Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa malam 29 Oktober 2024. Tom Lembong berperan sebagai pihak yang memberi izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada perusahaan swasta PT AP pada 2015. Kejagung juga menyatakan pemberian izin impor itu melanggar keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 karena Thomas Lembong tak berkoordinasi dengan kementerian lainnya. Tom Lembong sendiri selama ini dikenal cukup vokal dalam mengkritik pemerintahan selama era Presiden Joko Widodo. Ia sendiri pernah masuk lingkaran pemerintahan Jokowi. Pada 2015, Jokowi mengangkat Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Kemudian Jokowi mempercayai Tom Lembong sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 2016 hingga 2019. Namun, Thomas Lembong tak lagi bergabung dengan pemerintahan pada periode kedua Jokowi. Pada 2021, ia berlabuh menyeberang gerbong perubahan dengan bergabung bersama Anies Baswedan. Hubungan persahabatan yang sangat dekat dengan Anies menjadi salah satu alasan Tom Lembong masuk ke tim nasional Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Saat itu, Tom Lembong menjabat sebagai ko-kapten Timnas Amin. Saat menjabat sebagai tim ses Amin, Tom Lembong menyinggung soal pembuatan undang-undang IKN yang menurutnya terkesan sangat cepat dan tidak melibatkan masyarakat. Tom juga menanggapi pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia soal adanya calon presiden yang menolak IKN membuat calon investor menjadi ragu. Menurutnya, para calon investor sudah ragu sejak awal sebelum adanya calon presiden menolak pembangunan IKN. Masih saat menjabat tim ses Amin, Tom Lembong menganggap hilirisasi nikel di Indonesia terlalu dipaksakan. Hal ini membuat hilirisasi nikel jadi mengesampingkan aspek lingkungan hidup, keselamatan pekerja, hingga rasionalitas pasar. Ia menambahkan hal ini hanya memberi keuntungan sementara terhadap ekonomi Indonesia. Thomas Lembong menuturkan pola bekerja seperti ini merugikan semua pihak. Pola ini juga dikenal dengan boom and bust yang berarti setelah harga naik perlahan akan turun menuju kolaps. Kementerian Energi dan Sumber Daya Menteri RI sendiri menyebut eksploitasi nikel yang dilakukan saat ini dapat membuat total cadangan nikel habis dalam 15 hingga 20 tahun ke depan. Untuk itu, ketika penambangan nikel dilakukan dengan lebih perlahan termasuk pemrosesan dan penjualan, harapannya cadangan nikel Indonesia dapat bertahan 30 hingga 50 tahun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.